Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sari Ayu Wulandari dalam Kendali Adaptif pertemuan ke-7. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar sistem klaster adaptif AI, di mana nantinya sistem klaster adaptif AI ini nantinya teman-teman akan bawa untuk pembanding untuk pada materi-materi selanjutnya, yaitu untuk yang Edeline, Madeline, dan LMS sistem cluster. Nah, kita masuk ke pengantar sistem cluster adaptif AI. Apa sih sebenarnya cluster itu? Sebenarnya dari mata kuliah yang sebelumnya, teman-teman sudah mendapatkan tentang cluster dan klasifikasi, atau yang biasa disebut dengan sistem identifikasi. Nah, untuk cluster dan klasifikasi sendiri itu sebenarnya berbeda guys, antara cluster dan klasifikasi. Kalau cluster, kalau kita ngomong masalah klaster atau klasifikasi biasanya hampir sama, hampir berdekatan gitu ya, sama-sama sebenarnya masing-masing punya kelebihan atau kekurangan sendiri. Nah, apa itu klaster? Nah, klaster itu pada dasarnya ya keduanya sama, antara klaster sama klasifikasi sebenarnya sama, yaitu pengkelasan atau pengelompokan. Nah, tapi perbedaannya adalah kalau klaster itu dia kelompoknya belum diketahui, apakah dia itu kelompok A atau kelompok B. Sedangkan untuk klasifikasi dia sudah diketahui kelompoknya. Jadi di sebelah atas itu adalah kelompok A, yang di sebelah bawah itu adalah kelompok B, kurang lebihnya seperti itu. Untuk metodenya biasanya seragam ya guys. Untuk yang cluster biasanya menggunakan titik tengah cluster, sedangkan untuk klasifikasi biasanya menggunakan garis pemisah gitu ya, garis bidang. Bisa cuman 2 cluster atau multi cluster. Kalau multi cluster sebenarnya dia juga sama ya, dia menggunakan konsep dari 2 cluster tapi menggunakan sistem logika N gitu ya. Nah, oke, kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita masuk ke Excel-nya langsung ya guys. Nah, di sini yang kita contohkan adalah perseptron terlebih dahulu, di mana saya mempunyai sebuah titik ciri di mana di sini ada X dan di sini ada Y. X dan Y ini dia mempunyai dia mempunyai 2 cluster, di mana klasternya adalah klaster biru dan klaster merah. Untuk klaster biru itu ya kita bisa lihat untuk klaster biru adalah 0,72, 0,001, 0,005, 0,65, 0,032 dan 0,001. Sedangkan klaster merah adalah 0,8 dan 0,7. Selesai di sini ya. Teman-teman bisa membuatkan ya. Ya, oke, kita ulangi lagi. Untuk membuat cluster kita pakai insert, kemudian sketcher, lalu setelah itu kita pakai select data, kemudian kita tambahkan add, kemudian ini adalah bagian X-nya, kemudian kita menambahkan bagian Y-nya. Oke, selesai. Nah, bentuknya adalah seperti ini guys. Nah, sebenarnya sama ya, teman-teman juga sama, ini sama ya. Nah, ini sama dengan ini. Nah, lalu setelah itu kita membuat networkingnya. Networknya adalah kalau perseptron adalah X1, X2, karena di sini adalah X1, X2, atau di sini bisa X, di sini adalah Y gitu ya. Kemudian di sini ada tambahan bias, kemudian langsung output. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke epoch nih guys. Kita coba menggunakan epoch yang pertama. Biasanya untuk perseptron pakainya epochnya cuma 1 gitu ya, tidak menggunakan epoch. Tapi kalau multi layer perseptron, nah itu baru nanti dia beriterasi. Nah, oke, kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu untuk epoch 1. Untuk epoch 1 di mana masih menggunakan inisialisasi, yaitu bobot akhir itu dinolkan semua. Kemudian setelah itu baru kita buat dari semua masukan dari X dan Y. Di sini X dan Y saya sesuaikan dengan networking. Di sini networkingnya adalah X1 dan X2, di sini adalah X1 dan X2. Lalu setelah itu teman-teman disatukan gitu ya. Ini semuanya dibuat satu. Kalau teman-teman membandingkan itu berarti dengan yang seragam ya. Jadi kalau teman-teman membandingkan perseptron
perseptronnya harus perseptron yang kalian hitung sendiri, jangan menggunakan perseptron yang di MATLAB, karena perseptron yang udah masuk ke program itu di dalamnya ada micinnya guys. Jadi kalau udah ada micinnya itu dia ada optimasi-optimasi yang nantinya akan berbeda dengan hasil perhitungan yang asli, seperti itu ya guys. Jadi kalau menurut saya kalau mau bikin perbandingan ya udah dihitung aja sendiri. Nah, next, kemudian di sini ada X1, X2 sudah kita masukkan, lalu setelah itu kita satu ini adalah biasnya ya. Di sini saya tulis bias. Nah, biasnya adalah satu semua ya untuk perseptron, lalu setelah itu T adalah target. Nah, di target ini saya menggunakan yang min 1 dan 1 ya, atau bipolar gitu ya, min 1 dan 1. Jadi kalau yang klasternya merah maka saya kasih target 1, dan kalau klasternya biru saya kasih target min 1, seperti itu. Lalu setelah itu kita masukkan net. Net itu apa? Net adalah X1 dikalikan dengan W1 ditambah X2 kalikan W2 ditambah B gitu ya. Kita dapat net. Lalu Fnet-nya bagaimana? Fnet adalah constraint gitu ya, fungsi dari net, di mana constraint-nya itu jika dia lebih kecil dari 0 dia akan min 1, dan jika dia lebih besar dari 0 maka dia 0 gitu ya. Maka nanti hasilnya adalah seperti ini, 0 1 1 minus 1. Lalu setelah itu kita cari errornya. Errornya adalah si T dikurangi dengan si Fnet. Lalu setelah selesai kita cari yang delta T. Delta T itu di sini delta T itu adalah kalau misalnya dia itu errornya adalah 0, maka jika dia errornya adalah 0, maka dia dia akan 0, tapi kalau dia errornya tidak sama dengan 0, maka dia adalah nilainya itu sendiri. Seperti itu ya. Nilainya nilainya adalah nilai awal atau nilai T-nya itu sendiri, seperti itu ya. Nah, kita lihat jika dia sama gitu ya. Yang pertama apakah sama? Sama dengan 0? Tidak. Kemudian yang kedua tidak sama dengan 0, yang ketiga tidak sama dengan 0, dan yang terakhir sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 berarti dia 0. Nah, kalau tidak berarti dia sama dengan T, seperti itu ya. Lalu setelah itu kita masuk ke delta bobot 1. Delta bobot itu adalah learning rate dikalikan atau alpha gitu ya, dikalikan dengan T dikalikan dengan X1. Jadi teman-teman kalau ini delta W1 maka di sini pakainya X1. Berarti learning rate-nya itu adalah 1 atau biasanya disebut dengan alpha. Kemudian alpha itu kayak kecepatan pembelajaran. Dia itu merupakan sebuah angka yang antara 0 dan 1 gitu. Nah, kalau aku biasanya ngambil yang defaultnya aja yaitu 1. Lalu setelah itu H16 itu adalah lalu setelah itu dikalikan dengan DT-nya, dikalikan dengan T-nya atau delta T yang berubah, kemudian setelah itu dikalikan dengan X1, selesai. Nah, itu adalah delta W1, delta W2 juga sama, kemudian delta bias itu juga sama, seperti itu. Nah, kalau sudah kita mendapatkan bobot baru. Bobot barunya itu adalah si bobot lama, kemudian ditambahkan dengan delta bobot baru gitu ya. Jadinya adalah 0,8 bla 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 bla. Nah, kalau sudah
kita harus menggambarkan gitu. Kalau misalnya sudah, nah ini bisa tahu akurasinya berapa dan lain sebagainya, kita belum tahu gitu ya. Kita cek satu persatu persamaan dari bobot baru yang terbentuk. Yang pertama adalah 0,8, 0,7 dan 1. Kita lihat 0, kalau membuat persamaannya berarti 0,8 dari X1 ditambah 0,7 kali X2 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa bikin ketika X1-nya sama dengan 0 dan ketika X2-nya sama dengan 0 itu adalah ketika si garis tersebut berpotongan dengan sumbu X dan yang berpotongan dengan sumbu Y. Lalu hasilnya adalah 0, min 1,4 dan min 1,25,0. Nah, itu adalah di sini dan di sini kurang lebihnya ya. Nah, sehingga bentuknya adalah seperti ini. Apakah sudah tepat? Belum ternyata, guys. Nah, lalu kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah 0,08 ditambah yang kedua ini ya, 0,08 X1 ditambah 0,699 X2 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah ini. Ketika 1 dan ketika ininya 0, maka di sini adalah 0, berapa gitu. Kalau di sini sama dengan 0, ketika yang ininya 0, yang ininya juga 0, semuanya 0 gitu ya. Jadi dia terletak atau dia titik tengahnya itu adalah di 0,0. Berarti berada di satu titik sini. Itu pun tidak bisa ya guys. Kita nggak bisa bilang kalau akurasinya berapa. Oke, next yang berikutnya adalah 0,075 dan 0,049 sama dengan min 1. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya, 0 sama 20,4 dan 13,0. Lalu setelah itu baru kita cari dia ini persamaannya seperti apa. Nah, setelah dicari persamaannya adalah seperti ini. Dia berada di berada di sumbu X-nya itu adalah di 13 dan berpotongan dengan sumbu Y-nya dia adalah di 20,40 bla 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 bla. Berarti yang di sebelah sini adalah 20, bla 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 bla. Yang di sini adalah 13, bla 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 bla. Kurang lebihnya seperti itu ya, guys. Nah, apakah sudah tepat? Ternyata belum juga, guys. Karena di sini kecil banget gitu ya. Lalu setelah itu baru kita cari hasil persamaan dari yang berikutnya, itu 0,005 itu 0,0075 dan 0,049 sama ya. Berarti dia tidak berubah untuk yang D. Di sini ada A, B, C, dan D. Lalu yang kita ambil adalah belum ya, kita mau ngetes terlebih dahulu masing-masing. Tapi sebenarnya dari sini kita sudah bisa melihat akurasinya sebenarnya. Yang A ini coba kita lihat ya. Yang A itu sebenarnya klaster yang di atasnya ini adalah klaster yang warnanya merah dan yang di bawahnya ini adalah klaster yang warnanya biru. Yang warnanya merah berarti yang betul adalah yang klaster warna merah aja, berarti dia 25%. Lalu yang kedua itu sama dengan 0, berarti di sini. Kalau dia lebih besar, maka dia adalah ini merah. Kalau dia lebih kecil adalah belum ya. Ini 0,0, cuman di sini aja titik 1 gitu. Berarti kalau titik 1 sebenarnya tidak bisa dihitung akurasinya ya, karena dia hanya sebuah titik, bukan sebuah garis gitu. Next, berikutnya yang ini berarti yang bawah ini seharusnya adalah yang biru, klaster biru, yang atasnya ini adalah klaster merah. Maka di sini akurasinya adalah 75. Loh, kok bisa? Iya, karena di sini klaster merahnya masuk di bawah gitu. Seharusnya klaster merahnya ada di atas garis. Kalau ini di bawah garis berarti dia salah satu dari 4, sehingga di sini adalah 75. Lalu akurasi yang berikutnya sama juga ya. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan netisasi gitu ya.
mencoba untuk persamaan A, B, C, D untuk yang dibuat net dan Fnet-nya. Oke, kita lihat yang persamaan A. Yang persamaan A adalah 0,8 kalikan P 16 ditambah 0,7 kalikan X2 ditambah 1. Nah, hasilnya itu adalah 2, bla 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 bla. Setelah itu kita Fnet-kan di mana dia lebih kecil. Kalau dia lebih kecil adalah -1, kalau dia lebih besar adalah 1. Ternyata ini 1 semua. Berarti kalau begitu akurasinya berapa, guys? Akurasinya adalah 25. Yang betul cuman ini, yang bawah itu salah. Yang saya merah-merahin ini salah. Lalu begitu juga dengan tes B. Di tes B itu kita punya 0,08x ditambah 1 0,08x1 ditambah 0,699x2. Nah, hasilnya adalah ini ya, guys. Lalu setelah itu jika dia lebih besar dan lebih kecil bla bla bla, hasilnya adalah 0,25 juga. Lalu setelah itu kita ngambil yang C. Yang C adalah 0,075 X1 ditambah 0,049 dikalikan X2 dikurangi 1. Hasilnya adalah ini, guys. Lalu ketika dia lebih besar atau lebih kecil seperti ini ya. Jadi akurasinya adalah 75. Yang D juga sama. Seperti itu, guys. Gampang kan ya? Nah, ini adalah perseptron. Nanti tugas teman-teman di rumah adalah membuat perseptron manual tapi dari data yang kalian dapatkan. Nah, apa ya? Datanya mungkin sama dengan yang kemarin ya, 10 untuk kondisi A dan 10 untuk kondisi B. Lalu teman-teman bisa membuat manualnya yang seperti ini. Mungkin itu dulu yang bisa kami aturkan untuk pertemuan kita pada hari ini, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.